Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Fakihah dari SDN Neglasari, Kecamatan Curug, Kota Serang. Saya CGP Angkatan 7, BGP Provinsi Banten. Koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Membuat kesimpulan apa yang telah saya pelajari dalam modul 1.4, kemudian mengaitkan dengan materi sebelumnya dan memberikan refleksi terhadap tindakan yang telah saya lakukan. Pemahaman atas modul 1.4 budaya positif dan koneksi antar materi dengan modul sebelumnya. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang membuat seseorang menggali potensinya untuk dihargai dan lebih bermakna. Orang yang disiplin memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dalam dirinya untuk melaksanakan suatu tindakan. Diana Gosen dalam Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai atau keyakinan yang dipercaya. Dengan adanya disiplin positif bertujuan membangun motivasi intrinsik siswa. Guru dapat mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara menuntun murid agar sanggup memimpin dirinya sendiri. Pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pemberi rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau atau pengawas. 5. Manajer. 1. Posisi penghukum. Guru memposisikan diri sebagai pemberi hukuman. Hukuman bisa bersifat fisik atau verbal. Hukuman merupakan ketetapan sepihak. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Guru memposisikan diri sebagai pemberi rasa bersalah dengan memberikan komentar atau pertanyaan menyudutkan atau membuat murid merasa bersalah dan rendah diri. 3. Teman. Guru memposisikan diri sebagai teman dengan berkata dan bertanya dengan santai namun persuasif, tetapi tetap sebagai pengontrol. Yang keempat, guru memposisikan diri sebagai pemantau atau pengawas. Guru berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa. 5. Manajer. Guru memposisikan diri sebagai manajer. Selayaknya manajer, guru dapat bersama-sama dengan murid membuat kesepakatan atau keyakinan bersama dalam memecahkan permasalahan yang ada. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat memecahkan atau memilih apa yang baik untuk dirinya, masyarakat, dan lingkungan sekelilingnya. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup, survival, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, freedom, yang keempat kesenangan, fun, yang kelima kekuasaan, power. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati bersama-sama oleh murid dan guru. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan mampu membangun budaya positif di lingkungan sekolah.
Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan. 3. Mengkonfirmasi keyakinan. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid di lingkungan sekolah untuk berbudaya positif. Guru dapat menuntun siswa agar dapat membangun motivasi intrinsik dalam menerapkan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan budaya positif, perlu adanya kolaborasi, pemimpin pembelajaran, dan peran serta nilai guru penggerak. Budaya positif yang diharapkan merupakan visi dari guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan disiplin positif, guru memerankan posisi kontrol, melaksanakan segitiga restitusi, memahami kebutuhan dasar setiap murid, dan menyepakati keyakinan bersama murid. Perubahan yang terjadi di dalam kelas setelah mempelajari budaya positif. Perubahan yang terjadi di dalam kelas saya yaitu peserta didik merasa senang dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, sehingga kelas lebih tertib dengan sendirinya. Murid saling mengingatkan satu sama lain dalam menerapkan keyakinan kelas. Pengalaman dalam menerapkan konsep inti dalam modul budaya positif pada saat menangani permasalahan peserta didik. Dalam menanamkan budaya buang sampah pada tempatnya, guru menuntun murid bagaimana efek dari sampah sehingga murid memiliki keyakinan sendiri atau intrinsik dalam menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Contoh keyakinan kelas yang telah disepakati. 1. Menjaga lingkungan dengan bersih dengan membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan tugas piket dengan baik. 2. Bermain dengan damai untuk menciptakan suasana persaudaraan. 3. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Dalam membuat keyakinan kelas bersama murid dibutuhkan kesabaran untuk memahami keinginan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Perasaan saya sangat senang dan bangga terhadap murid-murid saya. Ternyata mereka memiliki potensi dan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya tanpa didikte guru. Saya sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut. Hal baik apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang perlu diperbaiki. Dari tindakan yang telah dilaksanakan, kontrol sebagai manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi merupakan hal yang sudah baik. Namun ada beberapa yang harus saya perbaiki dari gestur dan mimik wajah saya agar bisa lebih ramah lagi. Posisi yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman dan setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk selalu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelumnya, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Dan rasanya saya pernah, bahkan mungkin sering, namun belum memahami urutan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Dengan mempelajari modul ini, saya belajar banyak bagaimana menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer. Yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah sebagai berikut. Yang terpenting dilakukan seorang guru menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, menjadi teladan, memberikan semangat dan memberikan dorongan, tuntunan, dan arahan.
Terima kasih kepada BWP Provinsi Banten dan fasilitator Ibu Yani Mulyana dan pendamping praktik Ibu Sri Kurniasi serta murid-murid Ibu tercinta murid kelas 4B SDN Neglasari.